Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada materi ini adalah resume dari TPT yang saya jelaskan sebelumnya terkait dengan reaksi antigen antibody. Ya, saya ulangi lagi terkait dengan apa itu antigen endogen dan antigen eksogen. Nah, antigen endogen yaitu antigen yang sudah berada di dalam sel. Intinya adalah dia sudah menginfeksi sebuah sel sehingga antigen itu masuk ke dalam tubuh sel. Kemudian antigen eksogen itu adalah antigen yang berada di luar sel. Jadi antigen ini belum menginfeksi sel sehingga tampilannya dia adalah tampak seperti dia virus, bakteri seperti tampilan aslinya, sehingga dia menjadi target dari fagositosis. Baik, yang di sini saya jelaskan bagaimana adanya antigen sampai dia dibunuh atau dihancurkan oleh tubuh. Nah, ketika ada antigen masuk, ya antigen itu apa aja? Yaitu termasuk virus, bakteri, parasit dan fungi. Nah, mohon maaf di sini ada kesalahan ketuker ya. Harusnya yang di sebelah kiri ini adalah eksogen, yang di sebelah kanan adalah endogen. Ya, mohon maaf nanti saya edit di filenya. Jadi ketika ada antigen, ada yang masuk ke dalam tubuhnya kita, ya antigen yang eksogen, ya antigen yang tidak di dalam sel, antigen yang masih berupa bentukan bakteri dan virus, maka ketika dia masuk ke dalam tubuh, ya dia akan dipresentasikan oleh MHC kelas 1. Nah, MHC kelas 1 ini adalah cara gampangnya adalah dia yang mak comblang yang mengenalkan, ya dia yang mengidentifikasi kalau ada antigen yang masuk, ya kemudian akhirnya T helper cell itu mengenali antigen, ya ketika ada ikatan antara MHC kelas 1 dan antigen, maka T helper cell akan mengenali, berarti yang masuk itu antigen A atau antigen B, ya karena dia sudah dipresentasikan, sudah ditunjukkan oleh MHC kelas 1. Kemudian akhirnya setelah dia mengenali ada antigen masuk, maka T helpernya aktif. Ya, kalau T helpernya aktif, maka dia akan membentuk yang namanya atau mengaktifkan yang namanya T helper memory. Ya. Nah, T helper yang aktif ini dia akan mensekresikan sitokin. Ya, dia akan mengeluarkan sitokin yang mana sitokin ini karena ada sitokin, maka dia bisa mengaktifasi yang namanya sel B. Jadi sel B yang awalnya dia belum aktif, ketika dia ada sitokin yang dikeluarkan, maka dia menjadi aktif. Ya, ketika B sel ini berinteraksi dengan antigen, ya ini antigen tadi ya, antigen yang eksogen, antigen yang di luar sel. Ketika B sel berinteraksi dengan antigen, maka akan membentuk sebuah antibody. Antibody ini akan mengeluarkan sel plasma, ya. Nah, kemudian sel plasma ini
yang mengikat antigen dan membunuh antigen tersebut ya. Kemudian tadi karena ada aktivasi T helper memory, maka dia pun akan menstimulasi B cell memory ya. Jadi ketika nanti ada antigen yang masuk untuk kedua kalinya, maka sel B memory ini akan aktif dan antibodi akan mengeluarkan sel plasmanya ya. Antibodi sudah terbentuk, dia teraktivasi sehingga dia mengeluarkan sel plasma, sehingga responnya akan semakin cepat dibandingkan ketika ada antigen yang baru masuk untuk pertama kalinya. Kita lanjut. Nah, proses yang melibatkan sel B ya, itu disebut dengan respon humoral. Ingat-ingat ya. Jadi yang melibatkan sel B adalah respon humoral atau imunitas yang humoral. Sedangkan proses yang melibatkan sel T itu dinamakan mediated cell ya, yang melibatkan sel. Baik, kita mulai yang sel T. Jadi ketika ada antigen endogen ya, ini keliru tadi. Ketika ada antigen endogen, yaitu antigen yang sudah masuk dalam sel, yang dia sudah menginfeksi sel, maka dia akan dipresentasikan oleh MHC kelas 2. Ketika dia sudah nempel dengan MHC 2, maka sel T sitotoxic limfosit atau CTL ini akan mengenali, oh ada antigen yang masuk ya, antigen dari sel yang sudah terinfeksi. Nah, sel CTL ini belum limfosit T sitotoxic ini belum aktif ya. Adanya T helper cell tadi yang mensekresi sitokin, dia akan mengaktifasi CTL sehingga CTL-nya akan aktif ya. Jadi T helper cell ini mensekresi sitokin yang dia mengaktifkan sel B dan mengaktifkan CTL, cytotoxic T limfosit. Nah, setelah CTL-nya aktif, maka CTL langsung membunuh antigen ya. Ini warnanya kurang, dia langsung membunuh antigen ya. Antigennya apa ya? Tadi antigen eksogen, yaitu membunuh dari sel-sel yang sudah terinfeksi oleh virus. Nah, tadi aktivasi T helper memory itu juga dia akan menstimulasi T cell memory ya, sehingga ketika nanti ada antigen endogen yang serupa yang masuk ke dalam tubuh, maka bisa langsung menstimulasi T cell memory sehingga langsung mengaktifkan CTL ya, sehingga langsung bisa membunuh antigen. Seperti itu ya. Jadi ini proses dalam tubuh kita ketika ada antigen yang masuk, sampai bagaimana tubuh berespon dan membunuh antigen tersebut ya. Ini resume dari apa yang saya jelaskan pada PowerPoint sebelumnya. Semoga dengan resume yang saya berikan ini bisa menambah pemahaman kalian terkait dengan respon tubuh terhadap antigen yang masuk. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.